Saudara, pada pagi ini kita akan bersama-sama belajar lagi firman Tuhan. Sebentar saja, tetapi ini bisa buat perenungan bagi saudara semua. Saudara, pada hari ini mari kita melihat bahwa kalau saudara ingat hari Senin yang lalu saya bicarakan mengenai bahwa Tuhan ingin kita kenali. Jadi saudara, Tuhan ingin agar kita mengenal Dia. Nah, bagaimana caranya sekarang untuk mengenali Tuhan? Karena kita bilang saya mau kenal Tuhan, tapi bagaimana caranya untuk mengenali Tuhan? Nah, marilah kita sekarang belajar, ada banyak cara kita bisa mengenali Tuhan. Kita bisa mengenali Tuhan melalui nature, kita bisa mengenali Tuhan melalui doa. Tapi mari hari ini kita akan belajar untuk mengenali Tuhan melalui firman-Nya. Jadi pada saat kita membaca firman Tuhan, biarlah kita bukan hanya sekedar mengerti kata demi kata dari firman Tuhan itu, tetapi kita mau mengenali Tuhan dari firman yang Tuhan katakan kepada kita. Contohnya, mari kita sama-sama membaca dari Mazmur 89 ayat yang ke-35. Mazmur 89 ayat yang ke-35. Saya harap saudara-saudara punya Alkitab, dan saudara bisa buka sehingga saudara bisa bukan hanya sekedar dengar, tapi saudara bisa melihat firman ini dan saudara akan lebih belajar lagi, lebih mengesan di dalam pikiran saudara. Mazmur 89 ayat 35 mengatakan demikian. Ini Tuhan yang berbicara. Tuhan berkata, "Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah." Nah, itu firman Tuhan, saudara. Nah, dari firman ini, saudara, kita bisa belajar apa artinya firman ini, kita bisa belajar dari Hebrew-nya apa, sebagainya. Kita bisa belajar macam-macam, itu baik. Tetapi hari ini kita mau belajar mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Jadi kalau kita melihat firman ini, kita mendengar firman ini, bagaimana kita bisa mengenali Tuhan melalui firman ini? Apa yang kita bisa kenali Tuhan dari firman ini? Saudara, dari firman ini yang mengatakan bahwa aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Dari firman ini kita bisa mengenali bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mempunyai integrity. Jadi apa yang Dia katakan pasti akan Dia lakukan. Itu adalah integrity dari Tuhan. Kita mengenal sifat Tuhan yang akan memenuhi firman-Nya. Dia adalah Tuhan yang benar-benar mengatakan sesuatu akan melakukan. Jadi Dia bukan Tuhan yang plin-plan, yang asal ngomong, bisa berubah-berubah. Tidak. Tuhan katakan, aku tidak akan melanggar perjanjianku. Nah, dari sini kita bisa mengenali Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mempunyai integritas. Tuhan yang dapat dipercaya. Tuhan yang tidak akan pernah berbohong. Tuhan yang tidak akan merubah-rubah janjinya. Itu salah satu cara kita mengenali Tuhan. Mari kita melihat lagi satu ayat dari Yesaya pasal yang ke-55 ayat 10 dan 11. Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Bunyinya begini. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku, kata Tuhan, yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Nah, saudara, ini dua ayat, saudara. Kalau saudara renungkan, apa yang kita bisa kenali? Bagaimana kita bisa mengenali Tuhan dari firman ini? Tuhan itu seperti apa menurut firman ini? Kalau saya membaca firman ini, saya melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh pengertian. Dia mengerti keadaan kita sebagai manusia, bahwa kita terdiri dari darah dan daging. Dan untuk kita mengerti dan percaya kepada firman Tuhan itu tidak mudah. Ya, karena di dalam dunia ini banyak kebohongan, banyak kecurangan dan sebagainya. Sebab itu pada saat kita mendengar firman Tuhan,
buat pikiran kita kadang-kadang apa benar? Apa benar? Karena banyak firman Tuhan, janji-janji Tuhan itu too good to be true. Nah kita bilang apa benar Tuhan mau melakukan itu? Nah karena Tuhan mengerti, dia penuh dengan pengertian, maka dia memberikan kepada kita suatu ilustrasi. Ilustrasi yang mengatakan bahwa kamu lihat seperti hujan yang turun dan salju yang turun, maka air hujan dan salju itu tidak akan kembali lagi ke atas langit, tidak akan. Kita semua mengerti kan? Dan Tuhan memberikan suatu ilustrasi yang kita dapat mengerti bahwa seperti hujan dan salju turun dari langit itu tidak akan kembali lagi ke langit, dia berkata. Melainkan air hujan dan salju itu akan mengairi bumi, akan membuat bumi ini menjadi subur sehingga benih-benih bisa dihasilkan dan roti bisa dihasilkan melalui apa yang tertanam di dalam bumi ini karena air tadi mengairi bumi dan membuat bumi ini menjadi subur. Nah Tuhan berkata, kamu mengerti kan mengenai itu? Iya, kita mengerti. Air hujan tidak pernah kembali lagi ke langit, gak pernah. Nah Tuhan berkata, demikianlah juga firmanku. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali lagi kepadaku dengan sia-sia, kata Tuhan. Semuanya akan accomplishing apa yang aku ingin firman itu accomplish. Nah, jadi dari sini saudara, dari ayat 2 ayat ini kita mengenali Tuhan sebagai Tuhan yang penuh dengan understanding. Dia mengerti keberadaan kita manusia dan dengan sabar dia menerangkan kepada kita. Dengan bijaksana dia menerangkan, memberikan ilustrasi kepada kita. Dari sini kita mengenali Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan understanding. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kesetiaan, penuh dengan hikmat. Sehingga dia bisa memberikan ilustrasi yang dapat kita mengerti supaya kita makin mengenal Tuhan lagi. Nah itu, jadi sekarang pengenalan Tuhan kepada kita di situ. Mari kita baca satu ayat lagi. Saudara bisa catat supaya nanti setelah selesai ini saudara bisa baca lagi dan renungkan. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b dituliskan begini. Tuhan juga yang berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, kata Tuhan. Bahasa Inggrisnya, I will never leave you nor forsake you, kata Tuhan. Jadi, kalau kita mendengarkan firman ini, kita bisa menguraikan firman ini, kita bisa coba mengerti apa artinya kata-kata dari firman itu bagus. Tetapi pada saat ini kita mau mengenali Tuhan melalui firman-Nya. Kalau kita membaca apa yang Tuhan katakan di dalam firman ini, maka kita akan bisa melihat bahwa kita akan bisa mengenal bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan itu adalah Tuhan yang berkata bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Jadi Tuhan yang setia dan Tuhan yang berjanji akan beserta dengan kita senantiasa. Sehingga terusannya dari ayat itu berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Nah, saudara di sini kita lihat. Jadi dari ayat ini saudara, kita bisa mengenali Tuhan sebagai Tuhan yang setia. Tuhan yang setia. Tuhan yang memperhatikan anak-anaknya. Tuhan yang selalu ready untuk menolong kita. Tuhan yang selalu ready untuk melindungi kita. Nah, jadi saudara, dari 3 bacaan kita bisa mengenali Tuhan. Saya tahu saudara bisa membaca ayat ini dan coba mengerti ayat-ayat itu sendiri. Itu bagus untuk mengerti ayat itu. Tetapi kita mau mengenali Tuhan melalui ayat-ayat ini. Yang tadi kita sudah pelajari dari Mazmur 89. Kita mengenali bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan integriti. Dia tidak akan berbohong dan apa yang dia katakan akan dia penuhi. Di dalam Yesaya 55 kita mengenali Tuhan sebagai Tuhan yang bijaksana, Tuhan yang penuh dengan understanding, mengerti keberadaan kita dan dengan sabar. Dia mempunyai kesabaran untuk menerangkan kepada kita dan dia dengan penuh hikmat memberikan suatu ilustrasi yang dapat kita mengerti. Begitulah kebaikan daripada Tuhan kepada kita. Dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b, dari situ kita bisa mengenali Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang akan selalu menyertai kita, yang akan selalu menolong kita, dan kita tidak perlu takut apapun juga mempunyai Tuhan yang seperti itu. Nah, saudara sampai di sini dulu.
renungkan firman ini, Mazmur 89 ayat yang ke-35, Yesaya 55 ayat 10 sampai 11, Ibrani 13 ayat 5b dan seterusnya. Jadi saudara, di sini kita akan bisa mengenali Tuhan kita. Jadi begitulah cara kita mengenali Tuhan. Sampai di sini dahulu. Sampai ketemu besok.